Kita akan pantau sejumlah aksi demonstrasi yang ada di sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta mengenai aksi tolak undang-undang atau aksi undang-undang ini 1 tahun, maksud kami 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Kita akan ke lapangan yang ada di Patung Kuda, tepatnya ada Rizky Darmansyah untuk mengabarkan secara langsung situasi di sana. Silakan Rizky. Ya, Sofyan, hingga saat ini aksi unjuk rasa terus berlangsung di depan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ini ada 2 sisi jalan yang sudah dipenuhi oleh massa. Ini ada massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, dan di sisi kiri Jalan Merdeka Barat ini ada massa dari sejumlah aliansi atau GSBI, Gerakan Buruh Indonesia. Nah, ini aksi sudah berlangsung dari 1:30 tadi hingga saat ini masih terus berorasi menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia ini juga memberikan evaluasi terkait dengan pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin yang saat ini bertepatan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, sebelumnya memang aksi ini belum begitu banyak massa yang datang, namun terus bertambah hingga sore hari ini, tepatnya hampir pukul 4 sore. Dan informasi yang kami peroleh tadi memang dari pihak polisian, dari Kapolda Metro Jaya, hingga saat ini pengamanan terus dilakukan, personil disiagakan di depan Patung Kuda. Selain itu juga ada mobil taktis yang disiagakan dan sejumlah pagar beton dan juga kawat berduri ini dipasang untuk menghalau massa agar tidak sampai ke area Istana Merdeka Jakarta. Nah, untuk seperti apa memang kondisi terkini, kita coba berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, saat ini kondisi aksi unjuk rasa hari ini seperti apa jika dibandingkan dengan unjuk rasa sebelumnya? Terima kasih. Memang hari ini kita pusatkan di Patung Kuda sini ya, Sabta Pesona. Ada sekitar kurang lebih 400 sampai 500 teman-teman dari mahasiswa maupun dari buruh yang melakukan penyampaian pendapat di sini. Hari ini dilaksanakan dengan damai, ya. Tadi kita sudah juga berkoordinasi dengan panitianya. Insya Allah mudah-mudahan dia mematuhi aturan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 bahwa memang batasan adalah jam 18.00. Kami juga awalnya sudah menyampaikan secara preemptif kepada panitia korlap-korlapnya untuk jangan sampai mereka bisa menjaga lah, jangan sampai ada provokator-provokator yang akan masuk nanti untuk menjadi perusuh, karena biasanya ada lintas ganti. Nah, ini yang kita lakukan secara preemptif, himbauan. Preventifnya kita lakukan patroli, kita lakukan razia di tempat-tempat. Memang sudah ada beberapa yang sudah kita amankan ke Polda. Inilah para yang memang akan melakukan perusuh-perusuh. Begitu. Ini ada berapa orang total yang sudah diamankan hingga hampir pukul 4 sore hari ini, dan dari kelompok mana, Pak Yusri? Kita amankan secara preventif dulu ya, mereka semuanya ini memang kelompok-kelompok orang-orang yang masih sementara kita datakan. Ya sama seperti kemarin waktu kita melaksanakan mulai tanggal 8, tanggal 13 kita akan, teman kali ini nggak terlalu banyak karena memang mereka mulai merubah cara bertindaknya. Itu pertama. Yang kedua, kita kan sudah mengamankan. Tadi malam kita menangkap 3 orang pelaku dari STM dan juga dari Anarko yang admin dalam media sosial yang memang mereka menghimbau menjadi provokasi untuk melakukan perusuhan setiap ada kegiatan demo. Nah, ini sudah kita amankan kemarin. Nah, ini yang mudah-mudahan dari hasil mengamankan ini sudah bisa meredam mereka semuanya untuk tidak turun ke lapangan. Oke. Kelompok-kelompok yang diamankan yang diduga akan melakukan aksi ricuh begitu, merubah polanya seperti apa tadi yang Pak Yusri jelaskan? Yang kami amankan ini memang sebelum mereka masuk ya, kita merazia secara preventif saya katakan. Tetapi sekarang pola mereka berkumpulnya, ya. Kalau awal dulu berkumpulnya mereka itu dengan cara mereka pagi-pagi sudah siap. Jadi kita lakukan razia pagi. Sekarang ini mereka sudah masuknya sore-sore. Karena sistem lintas ganti yang kita antisipasi ini. Lintas gantinya itu pada saat pendemo sudah mulai selesai, tiba-tiba mereka masuk untuk melakukan kerusuhan dengan melempar petugas. Nah, ini yang harus kita antisipasi pelan-pelan. Ini kalau dilihat ada 2 kelompok massa unjuk rasa, ini di sebelah kanan ini Badan Eksekutif dan di sebelah kiri buruh. Memang terpisah aksinya atau seperti apa, Pak Yusri? Kita atur mereka, silakan sama-sama menyampaikan apapun yang jadi aspirasi mereka yang mereka mau sampaikan kepada pemerintah, tetapi dengan tertib dan damai. Makanya kita atur supaya tidak mengganggu teman-teman mahasiswa, kita pisahkan dengan teman buruh yang ada, tetapi ini sudah berjalan dengan baik, tanpa terganggu, dan juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada sesuai apa yang mereka inginkan. Oke, Pak Yusri, ini kan masyarakat ingin sekali ataupun peserta aksi ingin sekali menyampaikan aspirasinya ke istana. Apakah aparat
polisian, TNI sudah berkoordinasi kah dengan pihak istana? Apakah nanti ada yang menemui massa dan juga memediasi serta berkoordinasi seperti apa? Tadi barusan sudah, dan memang mereka mengharapkan dari perwakilan dari aparat sendiri, dalam hal ini Kapolres sudah menemui langsung para korlap daripada teman-teman yang melaksanakan unjuk rasa. Mereka minta tadi Kapolres sementara ini masih kita berbicara antara Kapolres dengan tim ini. Dan mudah-mudahan mereka sudah bisa mengerti aspirasinya akan ditampung nantinya dan memang bisa dibubarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu, Mas. Untuk akses jalan seperti apa, Pak Yusri, hari ini pengamanan dan juga penutupan akses? Memang setiap adanya penyampaian pendapat atau unjuk rasa ini kan kita tempatkan di patung kuda ya. Jadi bagaimana kita sistem mengalihkan arus, apa titik-titik yang kita duduki, amankan dan juga kita mengalihkan arus setiap ini sudah memang anggota sudah mengerti dan juga kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, kita sudah himbau dari sejak kemarin supaya menjauhi sedikit dari kegiatan di dekat istana sini karena banyaknya kegiatan unjuk rasa untuk hari ini. Itu yang kita sampaikan. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas kesempatannya. Hingga saat ini pemirsa, aksi unjuk rasa ini masih berlangsung, namun memang saat ini masih beristirahat masa-masa peserta aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan juga ini dari sejumlah aliansi serikat pekerja ataupun buruh yang terlibat dalam aksi di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari ini. Memang hingga saat ini aksi berlangsung cenderung kondusif, walaupun sempat di awal tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sempat terjadi ada aksi bakar ban oleh kelompok massa aksi. Namun aksi tersebut tidak berujung ricu, penyampaian orasi terus dilakukan bergiliran dari peserta-peserta aksi pada hari ini, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa yang tidak hanya berasal dari Jabodetabek, Sofyan dan juga pemirsa, namun juga berasal dari luar Pulau Jawa, ada dari Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi. Nah, tentunya kita akan tunggu seperti apa aksi pada hari ini dan tentunya kita juga berharap aksi ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk peserta aksi sendiri tadi mereka sudah mengingatkan kelompoknya untuk merapatkan barisan, membuat barikade, jangan sampai ada massa-massa penyusup atau kelompok-kelompok lain yang mencoba membuat kericuhan, memancing kemarahan sehingga terjadilah aksi-aksi anarkistis dalam aksi unjuk rasa penyampaian ataupun penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga kita tahu ini bertepatan dengan satuan pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin yang tadi juga disampaikan sejumlah evaluasi selama 1 tahun terakhir ini oleh kelompok massa yang berunjuk rasa pada hingga sore hari ini. Baik, Rizky Darmansyah langsung melaporkan dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Dan informasi dari Rizky Darmansyah tadi sekaligus menutup Breaking News TV One 1 tahun Jokowi Ma'ruf.